anjir bisa ya. Ya, ngomong-ngomong nih, kita udah ngalor ngidul ya dari tadi ya. Iya. Sebenarnya kita mau ngomongin sesuatu sih. Apa Kita tuh? mau ngomongin, eh gua yang punya sih temanya. Hmm. Dari, ntar, gua agak gabut amat ya. Eh, Tadi ngomongin motor ya? Tadi ngomongin iya, motor loh. iya. Tadi ngomongin motor gitu. Tapi kalau tadi kan motor, Hmm. tapi kalau ngomongin soal motor tuh apa ya? Buat itu juga gue bikin gue tahu sih kalau misalkan kayak akhirnya gue tahu buat eh ngurus duit biar nggak apa harus nyiapin duit lah buat kalau misalkan ada apa-apa di jalan, ada kayak ban bocor lah. Seenggaknya gue harus Jadi, punya duit gitu kan. ya lu Jadi jadi belajar gitu ya. jadi ada pengalaman baru, pengalaman apa kayak oh ini harus ada yang gue ubah nih kayak misalkan gue biasa ya udah duit mah bodo amat gitu kan. Sekarang harus megang duit cash karena nggak semua bengkel itu yang dekat itu nggak bisa pakai debit ataupun transfer harus pakai cash kan. Seenggaknya ya nama pengalaman hidup juga gitu kan. Nah kalau lu dari sendiri pengalaman hidup ada apa selama ini? Banyak, Pak, banyak. Banyak ya, banyak ya, Yeay, banyak ya. pengalaman hidup gue banyak. Yang ini deh, yang kira-kira mau lu apa ya? Yang highlight nih, yang baru-baru inilah, yang baru-baru ini. Baru-baru ini ya. Hmm. Hmm, gue baru-baru ini gue lagi seneng baca buku. Oh Makanya jay. gue menghilang. Hmm. Makanya gue menghilang Hmm. dari dunia perstreamingan. Gue nggak ini. Itu kayak gue mau mengatur diri lebih baik lagi gitu. Ya Ugi nyariin lu. Iya, Egi. Iya, jadi gue udah lama gak live ya. Dan Hmm. waktu gue live tuh kadang gue suka marah-marah gara-gara agak gitu kan. Gara-gara lu gak, gue kadang marah-marah gitu, suka marah-marah sendiri. Kalau marah-marah Kadang, ke gua sih kan gua ngasih duit ke lu. oh iya makasih pak. Langsung kicep anjir. Langsung kicep anjir betul. Gak. Iya jadi semenjak itu terus ke Hmm. depannya beberapa bulan kemudian juga gue kayak masih tuh disenggol dikit marah, gue disenggol dikit marah gitu. Hmm. Kayak anjir gue gini banget ya jadi orang ya. Gue kok apakah orang yang nggak bisa mengerti gue Hmm. atau emang guanya gitu. Hmm. Atau emang guanya yang sensian gitu. Akhirnya gue iseng kan selama ini gue hiburan barunya Hmm. baca komik. Hmm. Gue Hentai. goblok enggak kadang lagi seneng baca komik kan waktu itu kan Hmm. lagi sering ke Gramet lah, lagi Hmm. sering ke Gramet. Emang di sana ada Gramet? Lebih tepatnya gue harus keluar kota pak. Gue harus ke Cilegon. Sudah kududa. Iya, kalau di Serang nggak ada ya, Hmm. adanya Intermedia, nggak ada Gramedia. Intermedia Hmm. juga nggak lengkap bukunya kan, Hmm. pengennya ya udah yang lengkap gitu. Akhirnya karena gue kerjanya juga di Cilegon gitu, eh salah satu pekerjaan gue part time gue di Cilegon, jadinya gue pulang part time gue ke sana ke Gramet. Dari tempat lo ke Cilegon itu kayak dari Bogor ke Depok kali ya? Atau enggak? Bisa Tapi itu. kalau 14 kilo mah enggak sih. Gua kan dari rumah gua ke Pokoknya 27 kilo masih Bogor-Bogor juga. ya pokoknya sejam deh, sejam perjalanan, Hmm. 1 jam perjalanan lah gitu kalau dari rumah ya. Iya, iya. Tapi karena ini gue dari tempat kerja ya udah gue langsung ke sana 15 menit Hmm. nyampe, 10 menit malah, 10 menit nyampe gitu Kalau Gramet. ke Cilegon itu, Cep, sate Ah, bebek. belum dicek anjir, gue belum Ah, jalan-jalan. katanya enak tuh di situ tuh. Ayo lu kesini lah, Iya, iya. review dulu Duh, ntar. gimana ya? Pakai Aerox nih. Aduh, 4 jam anjir perjalanan gue cek maps. aduh, lu mau pakai apa emang? Paling mobil sih. Mobilnya siapa? Mertua dong. Oh, mobil. Gue kira mobil lu anjir. Bisa Doain bawanya? lah. Bisa dong. Tapi Oh nggak sih bisa. berat. Aduh, jokes klasik anjir. Mau mobil. But anyway, ya gue jadinya seneng gitu kan baca. Hmm. Sering hilaf juga anjir gue. Hmm. Agak bodoh sih. Gue Hmm.
sekali beli komik berapa ya waktu itu ya? 3, 4. Tahu sendiri harga komik sekarang mahal-mahal, Pak. Oh, gue nggak tahu tuh berapa emang. Sekarang paling murahnya aja 28.000. Paling Set. murahnya. Terus yang sekarang Mending beli bensin. paper book itu 48.000. Yang gini 48.000. Ya, jadi gitu. Gua apa namanya? Lagi seneng baca komik. Akhirnya gue memutuskan untuk ke lantai 3. Tadinya kan gue mainnya di lantai 2 yang mana itu isinya fiksi. Isinya buku fiksi. Akhirnya gue nyoba. Kalau fiksi ini ada agak Ya gue tergoda lah, bukan tergoda, tergerak hatinya buat beli kayak gitu. berarti tidak disukai. Berani tidak disukai. Bini gue beli tuh kalau nggak salah buku berani tidak disukai, cuma nggak dibaca tuh. Iya. Ini Baca nggak? Buku berani tidak disukai? enggak, Belum. belum. Baca deh. Ini kayak yang lu gimana caranya lu bisa cuek gitu. Lu gimana caranya bisa cuek, lu bisa nggak harus mikirin orang, lu apa namanya? Lu bisa mengendalikan diri lu, tapi lu nggak bisa mengendalikan orang. Gitu loh. Jadi, wah ini sih menurut gua kayaknya guanya nih yang agak-agak gimana gitu kan dari yang tadi gua baperan gitu. Gue baca, oh ternyata isinya relate sama gue. Gue baca terus sampai terakhir. Oh kayak gini toh, gue harus kayak gini ternyata. Dan akhirnya karena lagi rame juga, gue beli 1 buku lagi. Coba tanya bini lu dah, bini lu tau nggak Filosofi Teras? Yang kamu tahu buku Filosofi Teras? Nggak tahu dia. Nggak tahu. Oh ya udah. Ya, So asumsi lu, gue tabok lu. Ya intinya kalau Filosofi Teras intinya kurang lebih sama kayak Berani Tidak Disukai, cuman bahasanya lebih ringan karena bukan translatean. Karena bukan translatean, jadinya enak bacanya. Kalau Cep, lu kesel nggak kalau misalkan lu bacain satu kalimat atau satu kalimat lah atau satu quotes highlight gitu, terus gue ngomong ke lu, perasaan gue pernah ngomong ini ke lu deh. Sebel nggak lu? Nggak, misalkan gitu, sebel nggak? Ya, lumayan. Soalnya gue yang ngomong juga sebel kadang-kadang. Soalnya ada beberapa kali kejadian gitu kan, kayak adalah teman gue gitu ngomong gitu soal kayak misalkan dia ada masalah, terus gue coba kasih saran yang dimana ya gue coba kasih saran aja lah gitu kan, apa yang lewat di kepala gue coba kasih aja. Terus dia kayak ngepost apa gitu kan, ngepost buku, ngepost kayak lo gitulah, mulai hobi baru. Oke, gue nggak no offense gitu, kayak oke, good gitu, ada hobi baru dan semacamnya gitu kan, buat jadi mengalihkan pikiran juga dan semacamnya gitu kan. Oke, it's fine. Terus dia ngomong kayak mulai yang so iye gitu, So ya gimana tuh? Iya, so iya kayak yang gue yang paling tahu nih, gue pernah baca buku A nih, gue pernah baca buku B nih, quotesnya begini gitu. Anjir. Terus ada satu kalimat gitu, dia pernah ngomong apa itu gue lupa, satu quotes yang kalimatnya nggak sama apa yang gue kasih, cuman intinya sama. Jadi gue ngomong, perasaan gue pernah ngomong gini deh. Tapi gak didengar. Iya, nggak didengar sama dia gitu kan. Enggak kok. Iya, lo nggak pernah ngomong gini gitu. Pas lu yang ngomong lu gak didengar gitu. Gitu loh. Pas lu yang ngomong lu gak didengar, tapi giliran quotes lain, orang lain yang sama di post, diagung-agungkan gitu. Iya gitu. Iya. Gue ngomong gitu kan, perasaan gue pernah ngomong ini deh. Enggak, lo nggak pernah. Gue jelasin tuh. Intinya sama nggak? Sama sih. Mau gue tabok nggak lo? Iya. Ya, begitulah ya kehidupan manusia lika-liku ya. Kadang orang tuh kayak nggak ngeh gitu. Sebenarnya mereka bukan jahat, mereka bukan yang
nggak punya itu, cuma belum tahu aja Iya. gitu. Mereka nggak tahu mana yang benar, mana yang salah gitu. Hmm. Terima kasih Bapak Heri, ya, Bapak Henry mana piring. Itu ada di buku filosofi teras. Mereka mereka bukan jahat. Ya. Ya, gua waktu kemarin kayak gua baperan, kok gua kayaknya ini gua yang baperan gitu. Kok gua gampang banget tersulut gitu emosinya. Memang. Iya kan gua nggak nyadar, Bapak. Kan gua nggak tahu. Udah dibilang. Nah. Gitu. Jadi ya udahlah, gua mulai baca, oh ternyata bukan orang lain gitu, bukan orang lain yang bermasalah, tapi diri kita sendiri. Dan disitulah menurut gue turning point gue menjadi orang yang lebih agak chill, walaupun kadang kalau kesenggolnya terlalu parah kayaknya gue kesulit juga gitu. Yang siapa sih, itu manusiawi kayaknya ya, kayaknya itu manusiawi deh. Enggak sih, lebih ke Cafi'i sih. Iya, jadi ya gue jadi lebih enak gitu kalau ada yang kayak apa namanya, ngecengin gue apa segala macam. Gue jadi kayak Gue cengin nih. Cengin coba apa. Duh, gue mau ngomong takutnya baper, cut nih video nih. Kagak apa Apa ya? Yang biasa yang bikin lu bermasalah apa biasanya? apa ya, Fisik, pencapaian atau apa? fisik, pencapaian Atau apa? Masalahnya lu sengaja anjir sekarang. Jadi nggak jadi lu persiapan mental ya? Gue harus di gitu. Oh ya udah ngobrol. Gitu. Ya udah ngobrol. Kita ngobrol aja dulu, siapa tahu lu kepikiran buat ngehujat gua. Pasti ada, tenang aja. Dari tadi banyak kok, cuma gua tahan aja. Oh iya gitu. Ya, jadi begitulah gua turning point gua semenjak baca 2 buku ini. Dan muncul lagi nih satu. Gua kayaknya nggak salah ambil sih. Gua iseng doang sebenarnya ambil ini. Wih. Tulisannya mega bestseller gitu. Terus belakangnya ada Mega. apa? You do you. Mega. Oh Mega bestseller. Mega bestseller. You do you. Kirain Mega yang lain. Mega informatif maksudnya. Oh, Mega. Iya. Ini dari bukunya. Aduh. Suatu kebodohannya. Ini bukunya Bang Alexander Ruby, dia yang bikin podcast 30 Days of Lunch kalau nggak salah, gue lupa 30 Minutes apa 30 Days, gue lupa. Iya. Kalau buku ini sih gue gara-garanya kayak susah mengambil keputusan. Gue ada di ambang kebimbangan gitu. Oh kok. Gue juga lagi ada itu tuh, lagi di fase-fase dimana kayak harus. Ini cuman lebih kayak ke gue tuh kayak people pleasure lah tipenya tuh. People pleaser. Lo begging ke orang? Bukan begging, pleaser. Pleaser. Apa sih pleasure tuh? Gue lupa. Kayak orang apa gue iyain, kayak. Iya itu, cuman bahasa Indonesianya apa? Aduh, gue juga lupa pleasure lagi. Pemuas. Iya. Iya. Nggak, jangan dikutipin dong. Jangan dikutipin dong. Nah, itu. Ya pokoknya lu nggak mau bikin orang kecewa, Kak. Iya, gitu. Nah, gue tuh mulai lebih kayak, iya, gue jadi lagi ada di fase kayak, karena dulunya kan gue people pleaser gitu kan, jadi kayak ada orang, gue tuh kayak nggak mau bikin orang kecewa, orang punya ekspektasi tinggi ke gue harus menghidupi ekspektasi itu gitu. Nah gue udah mulai kayak, gue tuh nggak setinggi itu, gue nggak se quote and quote hebat itu gitu, mungkin kecuali kalau untuk cari views ya. Tapi kalau misalkan untuk kayak kehidupan pribadi kayak ini, kayak nggak deh, kayaknya gue nggak, tolong dong A, nggak, tolong dong B, gue pasti mengiyakan gitu, karena dari apa namanya,
Mungkin didikan juga ya. Gue nggak bilang didikan ini salah, cuman kayak ini mulai mulai berasa aja efeknya gitu. Yang dimana kayak kalau di dunia kerja tuh emang harus serba bisa. Kalau misalkan dimintain tolong sama siapapun ya kalau bisa diyain aja dulu. Bisa apa nggak mantar aja gitu. Yang penting Nah iya itu, aja dulu ya. nah itu gue mulai kayak eh apa sih namanya? Enggak deh, kapasitas gue belum di situ. Mungkin gue coba, cuma jangan berekspektasi banyak kayak gitu-gitu. Mhm. Jadi kayak mulai kayak nahan diri, mulai tahu diri gue tuh kapasitas seperti apa. Kalau misalkan emang ada orang minta bantuan ke gue yang belum bisa, apakah gue Hmm. bisa nyisihin waktu untuk mempelajari ini apa enggak gitu. Untuk kayak Oke. kayak gitu-gitu gitu. Jadi kayak gue bukan tipe yang bakal enggak gue nggak mau, gue nggak bisa gitu. Enggak, gue masih ada kayak apa nih? Gue coba dulu ya. Kalau nggak bisa tapi jangan berharap banyak kayak gitu. Jadi masih gue coba Oke, dulu oke. gitu. Jadi yang tadinya agak seorang people pleasure sekarang ya bisa lah ngomong enggak gitu ya. Iya gitu. Bisa lah Karena ngomong enggak. gue masih nggak yang bakal kayak nuntut buat dunia berputar mengelilingi gue, nggak. Gue tahu gue yang mengelilingi dunia, tapi seenggaknya kayak gue juga masih bisa punya kapasitas gitu loh. Gue jangan keluar dari orbit gue gitu. Nah, gue Oke, mulai oke. mulai menyadari itu dan mulai mencoba apakah gue bisa seperti itu. Masih nggak enak gue bilang enggak tuh sebenarnya. Iya, sama gua kadang Kebi, kadang ya, gua mah kadang hmm, nggak sesering lu mungkin. hmm, Cuman kalau misalnya gua sanggup ya udah gua sanggup gitu. Dipintain tolong. hmm, Cuman kalau misalnya ada yang nggak gua sanggupin, gua masih bilang hmm. eh Kayak apaan sih? enggak anjir, enggak, anjir. Dengan lemah lembut aja punten Pak. Oh, naon aja. Sujud Naon. sampai berlutut gini. Punten banget. Punten ini mah gitu kan. Nggak bisa gitu. Apa yang tadinya sujud dari koprol gitu ya? Enggak. Anjir koprol. Koprol kayak web ini sosial media yang gagal itu. Wah, itu punya siapa ya? Yahoo. Oh Yahoo ya, Yahoo Koprol. Gue Yahoo pernah Koprol. aktif tuh di situ tuh. Ya sama, gue juga ininya Yahoo apa Google sih? Yahoo, Yahoo bener ya? Google, Google apa Google Plus, terus Circle. ada Google Circle. Circle. Itu. Iya Google Plus, Circle, terus sama Plurk. Plurk anjir, plurk. Plurk mah. Iya, gue dikenalin sama lu ya. Plurk. Mm-mm. Yang ada emot dagingnya itu. Apa sih gak jelas daging gitu. Timeline kan ya, bentuknya timeline kiri Timeline, kanan. timeline. Ya itulah. Anyway, ya berarti lu turning pointnya lu berarti pas eh turning pointnya pas lu kayak gitu gak sengaja apa gimana? Mulai kayak anjir capek banget gue kayaknya gue apa sih? Kayaknya gue kerja nggak pernah secapek ini deh gitu. Berarti lu nggak ada kayak kan kalau gua mungkin ada dapat ilham gitu habis Hmm. baca gitu kan, habis baca-baca apa segala macam. Ya itu, Kalau jadi lu nggak, kayak kalau lu nggak, kalau gua nggak bisa, gua nggak tahu bilang bisa ngasih tahu exactnya kapan gitu. Cuman kayak gue lagi kerja nih, tak, terus gue ingat, aduh ada kerjaan dari ini lagi, aduh ada kerjaan ini, ada tugas dari ini, tugas kok gue kayak capek banget ya, ada apa ya, iya. apa ya Kayak gitu. sama sih sama. Gua kadang merasa seperti itu juga. Capek, kadang capek gitu. Iya, kalau gue sih lebih Wah, kayak ke bingung, kok gue capek amat ya, ada apa ya, perasaan setahu gue kerjaan gue tuh cukup bisa dibilang job order gitu loh. Kok nggak ini yang susah banget gitu ya. iya, nggak yang daily basis, nggak yang repetitif juga gitu loh. Job by order aja, kalau ada yang rusak, ya benerin sama bikin perencanaan gimana barang itu nggak rusak lagi atau barang tipe udah bisa rusak dengan yang sama gitu. Kayak gitu job desk gue tuh, sama bikin anggaran juga sih. Sama bikin Iya. improvement. Cuman ya udah sebatas itu harus. Tapi kok kayaknya kemarin waktu itu sempat kayak capek amat ya. Apa karena lu solo player di sini? Mungkin bisa juga. Mungkin bisa karena supplier. Jadi kan karena lu sendirian gitu ngerjain apa-apa sendirian. Jadi lu Sekarang sih kayak untungnya udah berdua ya. Cuman ya berdua. udah berdua cuman tetap aja gitu kayak yang Tetap kurang. iya tetap kurang gitu loh. Karena emang job desk di sana tuh emang udah terbiasa buat IT minimal 5 orang. Mhm.
Ini dikerjain oh ya kerjain 5 orang, dikerjain satu. Capek lah. Ya. Udah gitu gajinya 1 lagi. Gue kan nuntutnya pengennya 5 ya. Oh, wow. Bukan urusan saya yang itu. Bapak gimana sih ya? Bapaknya siapa? Bapak Bapaknya Edi? siapa? Tahu ada lagi di ruang tamu. Habis minum dia tadi. Habis ke dapur. Oh, gue kira habis minum apa gitu, anggur merah atau vodka atau Ini udah tobek ya. Buat tobek. intisari. Oh, dulu minum bareng sama lu ya? Enggak. Ya begitulah. Terus menurut lu nih gak? Menurut lu sebuah sebuah karakter development tuh kayak gimana sih? Relatif. Karakter development tuh yang pasti ya merubah karakter yang tadinya seperti misalkan list A B C D merubah jadi improve either for better or worse gitu. Kan kalau di film nih biasanya di film ya. Di film gua emang terinspirasinya emang dari film sih. Terutama di serial favorit gua. Teletubbies. Ya, Teletubbies. Kamen Rider, Pak. Oh, Kamen Rider. Kamen Rider sekarang karakter development-nya jelek banget. Oh, yang berubahnya bisa ditungguin ya? Iya. Hot take gua nih. Lah emang iya. Iya. Lah emang berubahnya ditungguin terus gimana? Iya, hot take gua kenapa? Kenapa? Sebagai villain Anda bisa nabok atau minimal itu ada yang terbang-terbang lu timpuk pakai batu bisa. Lu belum emosi sampai lu nonton roll call-nya Superhero Senki. Pokoknya ada gue lupa, gue gak tahu yang gue bikin bete adalah ada satu Kamen Rider, gue gak tahu itu Kamen Rider apa dan banyak banget lewat di TL gue. Dia sebelum berubah main Marawisan dulu, dia main Rebana. Itu bukan Kamen Rider anjir, itu Sentai. Ya intinya itulah. Tahu gua. Nah. Yang bajak laut kan. Iya. Ya gue nggak tahu lah, pokoknya ada yang di sebelum berubah pokoknya dia main Rebana dulu gitu. Kaisa. Tet hey. Hey. Dare? Yo ho hoi yo ho hoi yo ho hoi hoi. 俺は海賊お宝求めて海からYa, lu segitu masih ini lu joget dulu gitu ya. Berubah kenapa joget lu, kenapa berubah harus Pose ditungguin gitu, busanya Iya. nungguin. Udah mah gitu kan gini ya. Gue nggak tahu ya, pokoknya ada yang keluarin sesuatu terus jreng gitu. Itu ada sepersekian detik dari begini, diem dulu, ngomong ini tuh apa, terus masukin sini, terus ngomong ini tuh apa, terus pose. Iya. Iya. Ya gini. Sekonyol-konyolnya Kamen Rider Sentai yang pernah lewat di TL lu, masih kurang konyol, masih kalah konyolnya sama roll call-nya Superhero Senki. Superhero Senki itu movie yang bikin ketemu Kamen Rider sama Super Sentai. Ya. Itu anjir, Kamen Rider 10 Kamen Rider di satu seri, mereka roll call, Pak. 10. Kesatria Api, Kamen Rider Saber gitu. Wah, anjir itu panjang. 10 rider. Nah, tar lu ya. Nih. Dia udah males gitu kan. Ini ya. Dia nungguin beneran, literally nungguin 10 Kamen Rider plus 6 Sentai, 6 anggota Sentai. Sequence-nya gue mau tahu dari yang karakter pertama sampai karakter yang paling akhir. Sequence-nya berapa menit? 1 menit. 1 sampai 2. 1 sampai 2 menit. Anggaplah 1,5 ya. Ya. Anggaplah 1,5 nih. Di Itu waktu
1,5 menit loh. Sebenarnya 1,5 menit bisa tembak, ya kan? Gua ya kalau jadi villain ya, gue jadi kayak jadi villain ini. Gue ke kantor polisi, bikin SKCK gue. Dapat itu. Gue belum melakukan hal villain nih. Bikin SKCK masih dapat gue. Kelamaan aja. Belum sempat melakukan kejahatan ya? Iya, SKCK masih dapat gue. Oh iya bener. Belum ada tindak kriminal. Iya. Ya, emang ya di suatu serial Kamen Rider memang menyebalkannya seperti itu ya. Tokusatsu sih nggak cuma Kamen Rider ya. Tokusatsu secara keseluruhan gitu. Yang bikin konyol adalah saat ya pas berubah, pas ngokol itu memang keresahan yang ini nama orang dewasa lah gitu. Fans dewasa ya. Jadi tapi untuk Sentai yang sekarang FYI aja, terserah lu mau nonton apa enggak, itu nggak ada roll call. Oh, nggak ada roll call. Nggak ada. Jadi berubah aja gitu. Nah, itu Berubah, meter. hajar aja gitu. Oh, jadi itu ya. Oh, itu jadi lu bilang kenapa karakter development-nya jelek? Bukan, kalau karakter development tuh ya Kamen Rider. Oh, ya Kamen Rider. Karakter development jadi pergeseran antara satu MC, tahu MC main karakter. Main karakternya bergeser menjadi side karakter. Side karakternya yang mengambil peran dominan. Jadi siapa itu Igarashi Rizky? Gak ada. Ini iya. Ya karakter development yang jelek tuh menurut gua kayak gitu. Jadi nggak yang tadinya orangnya mungkin spotlight banget gitu, dibuat karakternya jadi meredup. Itu cerita karakter development yang agak kurang bagus ya menurut gua. Cuman karena kita adalah manusia biasa gitu, yang pasti karakter development kita harusnya lebih baik gitu, jangan menjadi karakter development yang seperti itu. Jadi kayak gitu Pak, kalau menurut gua karakter development itu sebenarnya penting Ini banget. sih, kalau karakter development tuh ada yang contoh simpelnya tuh di Captain America kali ya. Yang awalnya kayak Gagah. bahasanya baku, kayak ngomong apa, iya kan? Iya Yang kan? tadinya patriot banget gitu ya. Sampai kayak yang sampai Tony Stark ngomong apa gitu, pasti di hey language gitu. Terus pas di Infinity War kayak let's kill this son of a bitch. Iya, jadi kasar gitu. Jadi kasar. Anda kenapa jadi kasar, Captain? Ih, tidak ramah bintang Tidak 1. ramah. Semoga harimu tetap Senin. Ya. Semoga hari ini tetap Senin. Iya, jadi sebuah karakter development kita pasti mengalami ya yang namanya karakter development, entah baik ataupun buruk gitu. Tapi sebisa mungkin ada karakter development dari diri kita gitu yang ke arahnya yang lebih baik gitu. Jadi jangan kayak gue nggak mau jumawa sih. Gue sebenarnya gak mau jumawa sih, gak mau mengagung-agungkan diri gitu. Cuman gue jadi kayak pick me boy aja. Ya agak lebih baik lah. Gue nggak bilang diri gue sempurna, agak lebih baik jiwanya sebenarnya, lebih ke ketenangan jiwanya. Oh, jadi kalau misalkan dibilang kayak hitam lu, pendek lu, lu nggak ada masalah ya? Enggak. Udah biasa aja. Begitu. Sip. Untuk saat ini. Ya, untuk saat ini gitu. Ya udah, biar lebih membiasakan. Ntar gua mau gitu tiap lu stream, tiap lu konten, tiap lu ngepost gua hitam, pendek gitu. Anda gak apa-apa sih. Cuman ya Biar biasa. Kalau itu udah urusan orang gitu. Yang bisa gua kendalikan hanyalah reaksi gua. Gitu kan. Itu yang bisa gua kendalikan itu cuma reaksi gua, dan gua nggak mau ngatur. Lu mau bilang gua hitam ya udah, lu bilang aja gitu. Gua juga nggak bakal sebaper dulu gitu. Berarti lu nggak bisa jadi aktor ya? Enggak. Emang nggak mau, gue ngapain jadi aktor. Tapi kalau voice actor boleh. Ya tetap nggak bisa. Gua rasa semua nggak bisa jadi voice actor mah. Kenapa tuh? Ya lu kan nggak suka disuruh-suruh. Lu kan nggak suka dibilangin orang kan?
Pak, enggak gitu, Pak. Lu nggak mau suka dibilangin orang kan? Kalau udah masalah itu kan urusan kerja, Pak. Kita harus profesional kalau yang kayak gitu. Ya, mohon maaf nih kalau kayak gitu kan kita harus nurut ya, yang namanya talent gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, ada yang mau boleh kontak gue pengen jadi belajar VO ke Ntar ya gue juga nggak bisa jadi VO, cuman ntar kalau misalkan gue cari deh apa ya yang enak buat video buat di dubbing lah, yang masuk dengan sama karakter voice lu juga gitu. Atau kalau nggak lu ada satu scene gitu, entah apapun itu mau lu dubbing bisa kali. gue tuh mikirin apa dari tadi ya, Game. kepada lupa gue ininya teksnya, kepada penumpang yang terhormat. Oh jadi announcer. Announcer. Gue gimana ya announcer ya? Announcer apa ya? Oh announcer kereta yang gampang mah. Apa?